also for Jens Raven. I mean, we have very good strikers. Mauro Zelska will come, and we have hockey, and they have to make competition also to show who is the best player. I think that's also important to level up. Juara AFF U23 di depan mata. Gerald van den Burg pastikan Mauro Zijlstra akan duet dengan Jens Raven di final lawan Vietnam, 29 Juli. Artinya memang dalam hal ini PSSI sangat serius untuk bisa membentuk tim nasional Indonesia yang kuat, dan tentu Mauro akan pertama-tama membela timnas Indonesia U23 karena kita tahu bahwa pemain ini memang sudah diproyeksikan sejak lama untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 kini berada satu langkah dari gelar juara Piala AFF U23 2025. Menjelang laga final tanggal 29 Juli 2025 melawan Vietnam, pelatih Gerald van den Burg secara resmi mengonfirmasi kedatangan Mauro Zijlstra, striker naturalisasi dari Belanda, yang diproyeksikan akan dipasangkan dengan Jens Raven, bomber muda lokal yang tengah melejit. Kombinasi tajam ini diyakini menjadi senjata utama Garuda Muda di laga puncak. Striker jebolan FC Dordrecht U21 dan pemain Bali United ini menjadi bintang tak terbantahkan sepanjang fase grup dan semifinal. Jens mencetak 2 hat-trick, 6 gol, saat melibas Brunei, dan pulih dari cedera otot untuk tampil impresif melawan Filipina dan Malaysia. Pelatih van den Burg menyebut bahwa Jens harus terus membuktikan diri, terutama karena kedatangan pemain baru seperti Zijlstra meningkatkan persaingan internal skuad. https://bola.okezone.com/kurung-siku-buka-1-siku-tutup e-news ID 2. Erick Thohir sudah memastikan bahwa proses naturalisasi striker muda FC Volendam itu tengah berjalan cepat melalui Kemenpora, Kemenkumham, dan DPR. CNN Indonesia 3. Media Vietnam pun mulai resah karena langkah agresif PSSI mematok Zijlstra sebagai bagian dari skuad juara. TV One News 4. Van den Burg pun menyatakan yakin bahwa kehadirannya akan memperkuat persaingan di lini depan bersama Jens dan Hoki Caraka. Suara.com 5. Media seperti Soha VN di Vietnam menyebut bahwa dua penyerang, Jens Raven dan Mauro Zijlstra, bisa menjadi ancaman besar bagi pertahanan Vietnam di final. Langkah naturalisasi cepat dan agresif membuat Indonesia kini dipandang sangat tangguh. https://bola.okezone.com/kurung-siku-buka-6-siku-tutup. Van den Burg pun optimistis bahwa kombinasi bomber muda ini bisa membuka peluang juara di 2 laga terakhir turnamen. Van den Burg memperingatkan Jens Raven bahwa tidak ada tempat istimewa untuk siapapun, bahkan bagi pemain sejuta gol seperti Avast, di tengah munculnya diaspora baru. Jens harus membuktikan kualitasnya karena persaingan semakin sengit. Suara.com 7. Kehadiran Mauro, bersama Hoki Caraka yang juga tak bisa diabaikan, membuat skuad U23 semakin berlapis. Meskipun beberapa laga sebelumnya Garuda cukup kesulitan mencetak gol, gol tunggal lawan Filipina tercipta lewat bunuh diri dan laga lawan Malaysia berakhir imbang tanpa gol. Persaingan internal di lini depan diyakini jadi katalis perubahan. https://bola.okezone.com/kurung-siku-buka-8-siku-tutup. Kini media dan masyarakat Indonesia mulai membanjiri media sosial dengan slogan Final AFF, Juara untuk Negeri. Dan kehadiran dua striker muda memberi energi revolusioner. Setelah unggul dalam adu penalti melawan Thailand, Vietnam kini harus mempersiapkan diri melawan tim Indonesia yang mengalami metamorfosis lini depan. Media Vietnam mengeluarkan analisis optimis, tapi juga was-was atas duet maut Indonesia ini. Mereka menyebut Vietnam pernah sering menundukkan Indonesia di level U23, tapi kali ini tim tamunya jauh berbeda dan lebih matang. Liputan 6.com 9. Media Vietnam seperti Soha VN menyorot proses cepat naturalisasi Mauro, dan menyebut bahwa Indonesia serius menjadi tuan rumah sekaligus juara. Narasi ini membuat publik Vietnam ketar-ketir atas skuad Indonesia yang kini memiliki opsi striker berbahaya dari dua sisi, lokal dan diaspora. TV One News 10. Timnas Indonesia U23 kini berada satu langkah dari gelar juara Piala AFF U23 2025. Menjelang laga final tanggal 29 Juli 2025 melawan Vietnam, pelatih Gerald van den Burg secara resmi mengonfirmasi kedatangan Mauro Zijlstra, striker naturalisasi dari Belanda, yang diproyeksikan akan dipasangkan dengan Jens Raven, bomber muda lokal yang tengah melejit. Kombinasi tajam ini diyakini menjadi senjata utama Garuda Muda di laga puncak. Striker jebolan FC Dordrecht U21 dan pemain Bali United ini menjadi bintang tak terbantahkan sepanjang fase grup dan semifinal. Jens mencetak 2 hat-trick, 6 gol, saat melibas Brunei, dan pulih dari cedera otot untuk tampil impresif melawan Filipina dan Malaysia.
Pelatih Vandenburg menyebut bahwa Jens harus terus membuktikan diri, terutama karena kedatangan pemain baru seperti Zijlstra meningkatkan persaingan internal skuad. https://bola.okezone.com/kurung-siku-buka 1 e-news ID 2. Erick Thohir sudah memastikan bahwa proses naturalisasi striker muda FC Volendam itu tengah berjalan cepat melalui Kemenpora, Kemenkumham, dan DPR. CNN Indonesia 3. Media Vietnam pun mulai resah karena langkah agresif PSSI mematok Zijlstra sebagai bagian dari skuad juara. TV One News 4. Vandenburg pun menyatakan yakin bahwa kehadirannya akan memperkuat persaingan di lini depan bersama Jens dan Hoki Caraka. Suara.com 5. Media seperti Soha VN di Vietnam menyebut bahwa dua penyerang, Jens Raven dan Mauro Zijlstra, bisa menjadi ancaman besar bagi pertahanan Vietnam di final. Langkah naturalisasi cepat dan agresif membuat Indonesia kini dipandang sangat tangguh. https://bola.okezone.com/kurung-siku-buka 6 Vandenburg pun optimistis bahwa kombinasi bomber muda ini bisa membuka peluang juara di dua laga terakhir turnamen. Vandenburg memperingatkan Jens Raven bahwa tidak ada tempat istimewa untuk siapapun, bahkan bagi pemain sejuta gol seperti Avast, di tengah munculnya diaspora baru. Jens harus membuktikan kualitasnya karena persaingan semakin sengit. Suara.com 7. Kehadiran Mauro, bersama Hoki Caraka yang juga tak bisa diabaikan, membuat skuad U23 semakin berlapis. Meskipun beberapa laga sebelumnya Garuda cukup kesulitan mencetak gol, gol tunggal lawan Filipina tercipta lewat bunuh diri dan laga lawan Malaysia berakhir imbang tanpa gol. Persaingan internal di lini depan diyakini jadi katalis perubahan. https://bola.okezone.com/kurung-siku-buka 8 Kini media dan masyarakat Indonesia mulai membanjiri media sosial dengan slogan Final AFF, Juara untuk Negeri. Dan kehadiran dua striker muda memberi energi revolusioner. Setelah unggul dalam adu penalti melawan Thailand, Vietnam kini harus mempersiapkan diri melawan tim Indonesia yang mengalami metamorfosis lini depan. Media Vietnam mengeluarkan analisis optimis, tapi juga was-was atas duet maut Indonesia ini. Mereka menyebut Vietnam pernah sering menundukkan Indonesia di level U23, tapi kali ini tim tamunya jauh berbeda dan lebih matang. Liputan 6.com 9. Media Vietnam seperti Soha VN menyorot proses cepat naturalisasi Mauro, dan menyebut bahwa Indonesia serius menjadi tuan rumah sekaligus juara. Narasi ini membuat publik Vietnam ketar-ketir atas skuad Indonesia yang kini memiliki opsi striker berbahaya dari dua sisi, lokal dan diaspora. TV One News 10. Timnas Indonesia U23 kini berada satu langkah dari gelar juara Piala AFF U23 2025. Menjelang laga final tanggal 29 Juli 2025 melawan Vietnam, pelatih Gerald Vandenburg secara resmi mengonfirmasi kedatangan Mauro Zijlstra, striker naturalisasi dari Belanda, yang diproyeksikan akan dipasangkan dengan Jens Raven, bomber muda lokal yang tengah melejit.